Boleh daging kurban itu kita berikan kepada non muslim ya. Ini kan sering nih, kadang-kadang suka begitu gini kita nih, membagi daging kurban kepada non muslim. Itu bagaimana sudut pandang fikih, hukumnya gimana, boleh atau tidak? Baik, di sini saya menukil di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibnu Hajar. Walahu ay al-mudahi an nafsihi man lam yartadda illa yajuzu li kafirin al-aqlu minha mutlaqan. Dan buat orang yang kurban, dia boleh kurban selama tidak murtad. Kalau dia murtad, nggak ada tuntutan lagi untuk dia kurban. Illa yajuzu li kafirin al-aqlu minha mutlaqan. Alasannya kenapa? Karena tidak boleh buat non muslim memakan daging kurban mutlakon, secara mutlak. Artinya dilarang dalam syariat untuk memberikan daging kurban kepada non muslim. Ditambah diperkuat ibaratnya dalam kitab I'anatul Talibin, wa yushtaratu fihim ayyakunu minal muslimin. Orang yang menerima daging kurban itu disyaratkan dia kondisinya agamanya Islam. Amma ghairuhum, adapun kalau dia tidak muslim, tidak beragama Islam, fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'a. Kagak boleh secuil pun diberikan kepada mereka yang tidak agamanya Islam. Ustaz, kalau kita gak ngasih ntar kita dibilang pelit lagi. Kan kita ini toleransi dalam beragama. Ada pertanyaannya model begitu Pak. Nah begini Pak, toleransi juga ada batasnya Pak. Kalau semata urusan hablum minan nas terkait memanusiakan manusia, boleh dalam ajaran agama Islam disuruh malah. Kedua, dalam muamalah, transaksi, kerja sama, atau kita kerja kepada orang yang non muslim, boleh, silakan Pak. Tapi ini perihalnya masalah ibadah, perihalnya masalah akidah. Kalau perihal udah masalah ibadah, perihal dengan masalah akidah, lakum dinukum, itu harus kita terapin. Jangan sampai mencampur adukan, membahasakan toleransi. Karena kita punya ajaran, kita punya aturan. Berikan kepada non muslim, jangan diberikan. Berikan kepada orang yang muslim. Kalau andai kata dia minta juga bro, diminta juga nih, bang bagi ngapa dikit itu dari kurban, namanya kita kagak kebagian bisa. Nah itu bagaimana tuh? Ya, kalau secara hukum memang nggak boleh. Cuma kalau udah mulai begitu, nah lihat dulu dah Pak. Pertama, olah bahasa dah. Olah bahasa ini kita pelan-pelan ngomongnya. Setidaknya baik kita tutup dulu ya Pak Bu, kiri kanan depan belakang. Kalau emang udah kebagian semua, ini sifat manusia kita keluar juga di akhirnya. Itu pun sebenarnya tidak diperbolehkan ya kita memberikannya, tapi karena kondisinya seperti itu, dia maksa juga, minta juga, maka kita melihat kepada manusianya ada Pak. Walaqad karramna bani Adam, ke situ dah lihatnya. Dan sungguh Allah memuliakan yang namanya manusia. Kenapa? Karena satu sisi dia minta banget, tapi kalau dia kagak minta Pak, jangan makin dikasih. Kasihnya kepada orang yang beragamanya Islam. Maka ada pertanyaan, Ustaz, kalau dia fakir miskin, walaupun dia fakir miskin tapi agamanya bukan muslim, bukan Islam, dia jangan dikasih. Kecuali kalau dia agamanya Islam, apalagi udah fakir miskin agamanya Islam lagi, rawat itu dia baik-baik, iya kasih. Ya, tujuannya apa? Biar dia bisa merasakan apa yang kita rasakan selama ini, makan daging rasanya bagaimana, enaknya bagaimana. Itu kan salah satu tujuannya. Hewan daging kurban dibagikan kepada fakir miskin. Emang sedikit ada bedanya Pak. Kalau misalnya zakat itu kita berikan hanya orang-orang tertentu loh.
Di dalam Al-Quran ada 8 asnaf: fakir, miskin, amil, mu'alaf, sampai seterusnya. Tapi kalau masalah zakat emang gak ada perinciannya, yang abdulnya fakir miskin aja. Fakir miskin. Selebihnya orang kaya kemarin boleh kagak nerima kurban? Orang kaya boleh, gak apa-apa. Orang miskin apa lagi? Orang miskin apa lagi? Nah, maka kalau kita jadi panitia itu duluin orang fakir, orang miskin, orang lemah, terbaru dah orang-orang sekeliling kita ada bagi-bagiin. Takarannya berapa nih Bu Ustaz? Takaran dagingnya ukurannya berapa kilo? Sejauh ini Pak, emang saya belum mendapatkan redaksi kitab ukurannya berapa kilonya. Cuman walaupun kita belum tahu dan emang andai kata nggak ada ukurannya, panitia ngambil jangan pakai banyak-banyak apa? Banyak. Romannya paha depan paha belakang buat dia, kepala buat diambil juga, dikit-dikit biar semuanya kebagian. Makanya kan apinya kita ada di model ditimbang tuh ya, berapa kilo. Ada sih yang kilonya sama, itu isinya apa? Jeroan mulu, dagingnya nggak ada, ngasih dagingnya, dan tulang doang, dagingnya juga. Nah ini pertama hukumnya terkait tentang hewan kurban boleh nggak diberikan kepada non-muslim, hukumnya tidak boleh. Lalu yang kedua adalah terkait tentang masalah nazar, Pak. Ini sebelum masuk kepada pembahasan masalah kurban nazar, ini dia janji. Kita ambil tema simpelnya dulu, masalah nazar, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita umatnya nazar. Kenapa? Nazar itu mengindikasikan, menunjukkan orang itu pelit. Coba dah Bapak perhatiin, kalau ada kata ada orang yang nazar kan pasti ada bahasa-bahasa, kalau saya jadi saya begini, kalau kagak jadi kagak begini dia. Benar gak? Pelit namanya tuh. Maka nazar itu kalau bisa jangan sampai terucap. Kalau udah terucap wajib dipenuhi, Pak. Maka kalaupun pengen memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan makin diomongin, apalagi diumbar. Cukup dalam arti kalau ada langsung kasih. Ini belum ada udah ngomong mulu. Proyek ini jebol ini, tenang aja. Pokoknya kita jalan-jalan saya semuanya. Kalau proyek jebol, kalau kagak jebol, kagak jadi. Nah maka terkait tentang nazar ini jangan sampai ya kita ngomong berjanji, bersumpah itu ada konsekuensi hukumnya dalam fikih, Pak. Kalau dia melanggar, dia nggak laksanain, pertama memerdekakan budak. Masalahnya kan wayang ini kagak ada budak, Pak. Kedua, memberikan fakir miskin makan. Ketiga, kalau kagak mampu juga dia berpuasa. Nah maka hindarilah daripada itu. Nah, bagaimana orang nazar terkait tentang kurban? Nah, ini kalau ada orang yang nazar terkait tentang kurban, dilihat, Pak, kurbannya kurban sunnah apa kurban wajib? Itu ada bahas kemarin tuh. Kalau kurban sunnah boleh gak kita makan dagingnya? Mendikit, jangan banyak-banyak. Pertama, hatinya aja yang dimakan, kurban sunnah. Kedua, kagak boleh lebih dari 3 suapan. Kalau kurban wajib boleh nggak kita makan? Kagak boleh, walaupun sedikit. Andai kata dimakan juga wajib ganti itu daging yang dia makan lalu berikan kepada orang fakir. Nah dikategorikan wajib kurban sama dikategorikan sunnah kurban itu terkait tentang omongannya. Jadi kalau menteng-menteng kambing mau kurban di musola Al-Hidayah, ditanya sama orang, bang mau kemana? Nih mau kurban, begitu ngomongnya, itu namanya kurban wajib. Sehingga orang yang kurban kagak boleh makan dagingnya. Kalau menteng-menteng hewan ngomongnya, bang mau kemana? Ini mau kurban sunnah. Boleh nggak dia makan? Boleh. Tadi itu aturan makannya. Nah terkait dengan nazar. Tadi itu kurban wajib namanya nazar, Pak. Dia lupa ini, Pak, kurban ceritanya. Hari tasyrik udah habis. Kan tanggal 11, tanggal 10,
tanggal 11, 12, tanggal 13, hari ke-14 nya baru ingat. Misal contoh dia sibuk banget ini, hari ke-14 bulan Zulhijjah baru ingat, ya Allah belum kurban, padahal udah ngomong. Itu bagaimana hukumnya? Wajib melaksanakan kurbannya sekalipun di luar hari tasyrik. Andai kata dia tidak melaksanakan itu, dosa. Karena kurbannya kurban wajib. Tapi kalau kurbannya kurban sunnah, dilaksanakan nggak sekalipun ini nazar? Nggak usah dilaksanakan. Maka ada ibarat kita bunyinya begini Pak, fa in lam yudahi hatta madat ayyamut tasyriki nudhirat. Kalau ada orang yang kagak kurban sampai habis hari tasyrik, maka diteliti dulu. Pertama, fa in kana ma yudahi bihi tatawuan lam yudahi. Kalau emang orang yang kurban itu kurbannya kurban sunnah, lam yudahi, enggak usah kurban, enggak usah nyembelih. Alasannya kenapa? Li'annahu laysa waqtun li sunnatil udhiyah. Karena kategori kurbannya kurban sunnah, maka itu tidak ada waktu dalam nilai kesunahannya itu dalam berkurban. Tapi wa in kana nazran, kalau kurbannya itu kurban wajib, kurban nazar, lazimahu ayyudahiha, wajib dia berkurban juga. Alasannya kenapa? Karena tadi sudah nazar, sekalipun tanggal 14, li'annahu qad wajaba alaihi, wajib buat dia karena udah nazar. Falam yaskut bi fawatil waqti, enggak tergugur, enggak terlepas dengan sebab terluputnya waktu, artinya waktunya udah habis. Maka kita ini hati-hati kalau ngomong. Ucapan kita yang terlintas di mulut kita yu'tabar nazran, terlebih apalagi diniatkan, itu bisa dianggap nazar. Nah, kalau udah nazar, wajib hukumnya dilaksanakan. Kalau enggak dilaksanakan, dosa. Kalau dia tidak menebus dengan 3 tadi itu, merdekakan budak, kalau nggak ada dia kasih makan orang fakir miskin, kalau dia nggak mampu juga dia puasa. Itu wajib salah satunya dilaksanakan. Kalau sampai nggak dilaksanakan, dia masih ada hutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa la yabiqu ayyahrumu 'alal mudhahi bai'u syai'in minal udhiyati, haram buat orang yang kurban menjual sedikit pun dari hewan kurbannya. Artinya min lahmiha, daging kurbannya kagak boleh dijual. Au sya'riha, rambutnya kagak boleh dijual, bulu-bulunya. Au jildiha, atau kulitnya. Bahkan wa yahrumu ainul ja'luhu ujratan lil jaza, haram pula menjualnya untuk upah si penjaga. Gak boleh kita jual buat nambahin itu dia yang motong capek banget kelihatannya. Jangan juga begitu Pak, karena orang yang motong itu udah ada bagiannya. Contoh, saya pengen kurban, biasanya kan ada uang konsumsinya di situ, ada uang bersihnya, dan itu udah ada jatahnya buat penjaganya, buat yang motongnya. Maka jangan sampai mencari di luar itu, haram hukumnya. Ya. Zakat mal itu gimana Kak? Zakat mal. Baik. Apa harus bagi habis? Apa boleh untuk sebagian untuk misal? Coba saya tanya sama bapak-bapak, zakat mal itu apa sih sebenarnya? Iya saya tahu, mal emang bahasa Arab, artinya harta. Maksudnya harta itu apa? Duit gitu. Maksudnya kalau ada zakat pakai duit itu namanya zakat mal. Itu kurang tepat Pak. Zakat mal dalam fikih itu pertama adalah binatang, kedua adalah emas perak, ketiga adalah buah-buahan, lalu yang keempat barang dagangan. Itu namanya zakat mal. Nah di kita itu pengistilahan zakat mal itu kalau zakatnya pakai duit, padahal bukan itu istilahnya. Yang namanya zakat pakai duit sama pakai makanan pokok masuk kategori zakat fitrah. Kalau masuk kategori zakat mal tadi itu hewan juga tertentu, kambing, onta, kebo, sapi, iya tertentu udah masuk. Terus lagi apa lagi? Buahnya juga tertentu, atau buah jeruk, semangka ada. Jadi kalau kita punya sawah nih, lagi panen semangka banyak banget, wajib agak zakat. Karena ada yang dikategorikan buah itu apa? Kurma,
anggur. Nah, itu namanya disebut zakat mal. Nah, kalau ditanya hitungannya bagaimana terkait dengan zakat mal, itu diperinci, Pak. Perasaan kita udah bahas itu, saya udah fotokopiin tuh. Kalau kita punya kambing 50 ke atas, zakatnya berapa? Sapi berapa? Jadi itu ada ketentuannya masing-masing. Nah, kalau di kita mengistiklahkan bahwa zakat mal itu adalah duit, ukuran duit ya setidaknya itu 400 ribuan lah, Pak. Itu paling di tengah-tengah tuh. Paling tingginya lebih dari itu. Kadang-kadang kita ngasihnya 35.000, menyamakan harga 1 liter beras yang 10.000. Itu udah saya bahas, kagak aci zakat model gitu. Mau zakat pakai uang kok ukurannya ukuran Imam Syafi'i. Ingat, uang pakai zakat itu ukuran mazhab Imam Abu Hanifah dan dinaskannya kepada kurma. Kurma ada yang cakep, ada yang sedang, ada yang jelek, harganya beda-beda. Nah, itu dari situ aja berbeda-beda uang besarnya berapa. Maka yang aman pakai apa? Udah pakai beras berapa liter? 3,5 liter, tambahin sama lauknya sama duitnya, pas sudah, kagak ngapa-ngapa, sah. Zakat satu lagi kan? Oh iya, zakat lagi. Masalah zakat, orang yang nggak berpuasa harus dibayar zakat atau harus enggak? Nggak berpuasa, sedangkan zakat untuk menggunakan berpuasa. Ibadah itu punya jalurnya masing-masing, Pak. Sholat, zakat, puasa. Andai kata ada orang di bulan Ramadan nggak puasa, wajib zakat. Wajib. Wajib. Sakit pula yang puasa dah. Ya, Kita kan nanya dulu, masalah sakit ini katanya banyak yang berpuasa. Kita kan tahu banyak yang berpuasa. Bukannya apa bayar zakat kan gitu. Jangankan kita yang artinya kagak puasa nih ya, anak bayi aja, Pak, anak bayi. Baru brojol ini udah mendapatkan Ramadan dan malam Lailatul Id takbiran, wajib dia dizakatin itu. Apalagi kita modelnya. Ya, Tapi kan zakat untuk mensempurnakan puasa kan. itu salah satu fadilahnya, keutamaannya zakat itu bisa menyempurnakan ibadah puasa. Ini dia kagak puasa, apa yang mau disempurnain? Kewajibannya. Karena emang kewajibannya satu adalah zakat, yang kedua satu adalah puasa, yang kedua adalah zakat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas terkait tentang apakah sampai pahala kurban buat orang yang meninggal dunia. Selama ini kita bahas masalah ngirimin Al-Fatihah, Yasin, Al-Baqarah. Sekarang masalah kurban, nyampe nggak pahalanya buat orang yang meninggal dunia? Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna uluman tanfa'una fid dunya wad akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ibadika shalihin bi fadlika wa rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.